saya akan membawakan konten cara melakukan penyablonan cup di mesin yang kedua yang kami punya. Oke, langsung saja bagaimana caranya. Pertama, saya letakkan tinta menggunakan sendok secukupnya, atau itu saya sudah tumpahkan sebanyak 1 sendok. Kemudian saya campur atau saya aduk menggunakan cairan E4. Kemudian saya aduk sampai rata, sampai benar-benar E4 dan tintanya itu tercampur rata. Jika menurut kita kurang, kita bisa tambahin E4 nya. Jadi seperti ini ya proses pencampuran dan tinta dan cairan E4 nya, kira-kira seperti segitu. Kemudian kita campurkan menggunakan pupur bayi sedikit saja. Fungsinya untuk mengencer saat kita menggusut tintanya itu licin gitu. Fungsinya untuk melicinkan tinta saja pada saat penggusutan. Oke, kita campurkan pupur menggunakan pupurnya dengan tinta. Jadi sedikit saja ya. Kemudian lakukan proses penghapusan bekas tinta yang kemarin. Ini saya menggunakan screen dan film yang bekas kemarin menggunakan cairan E4. Kita untuk menghilangkan bekas tintanya ini, kita lap menggunakan tisu yang dibasahi dengan E4, atau jika teman-teman mempunyai kain bekas potongan konveksi itu lebih bagus menggunakan kain. Kalau tidak ada, teman-teman juga bisa menggunakan tisu. Kita lap sampai benar-benar filmnya itu terlihat jelas. Kali ini masih ada bagian-bagian yang belum jelas. Kita lap sampai benar-benar filmnya itu benar-benar jelas, tidak ada tinta di bagian-bagian filmnya. Setelah pengelapan di bagian atas, kita perlu juga mengelap setelah bagian bawahnya, setelah bagian atas. Kemudian kita balik lagi ke bagian atas. Nah, jadi naik tintanya, kita coba naikkan sampai ada kelihatan tuh tintanya naik. Kita lap lagi di bagian bawah. Nah, jadi jika tintanya ini masih ada yang bumpet, bisa teman-teman cek lagi di filmnya atau di screennya bagian mana yang masih bumpet. Kita lakukan pengelapan seperti tadi ya. Kita lap lagi. Lanjut. Nah, jadi jika filmnya sudah bagus, bisa kita lanjutkan penyablonan. Nah, jadi jika filmnya sudah mulai ada yang agak buram di cupnya, kita lakukan proses pengelapan lagi seperti biasa. Pastikan semua di bagian filmnya itu terkena atau dilap menggunakan cairan E4. Dengan cara penyablonan seperti ini, jika kita rasa tidak ada film yang mampet, kita lanjutkan saja. Kita lanjut aja terus sampai benar-benar ada yang tidak mampet.
baru kita lakukan pembersihan. Nah, cara untuk penyablonan sendiri itu kekuatannya ada di rakelnya ya. Jadi cara pemegangan rakelnya itu kekuatannya itu ada di rakelnya sambil kita tekan. Nah, jadi inilah hasil dari penyablonan kap tadi seperti ini. Nah, jadi ini mesin yang pertama saya. Ini mesin yang biasa saya pakai. Kenapa saya tidak menggunakan mesin ini? Karena mesin ini sedikit agak rumit tapi menghasilkan film yang sangat bagus. Nah, jadi untuk mesin ini keunggulannya yang pertama menghasilkan hasil yang maksimal dibanding dengan yang mesin yang kedua. Kekurangannya satu, cara penyetingannya itu sedikit agak rumit, itu saja. Nah, jadi buat cara setting mesin 1 dan mesin 2 nanti saya buatkan playlist video cara setting mesin kap. Oke, nanti saya buatkan untuk yang mesin 1 dan mesin 2. Pantau terus videonya ya. Oke, terima kasih sahabat semua.